Pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman ialah persentuhan alam dengan panca indera manusia. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian menjadi pengetahuan. Pastinya semua manusia memiliki pengalaman. Karena dari lahirnya manusia, pengalaman itu sudah muncul. Kemudian, apa aliran filsuf yang berhubungan dengan pengalaman? Pastinya fenomenologi. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Al-Ghazi dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsuf yang berjudul fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phenomenon yang tampak, dan logos ilmu. Jadi fenomenologi ini singkatnya adalah studi yang mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Jadi pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitasnya. Jadi manusia ini sejatinya merupakan insan yang hidup dengan berbagai perspektif kehidupan. Peran manusia pada dasarnya mampu melihat unsur kehidupan dengan memperhatikan hakikat dari manusia itu sendiri. Pemahaman ini selaras dengan pemikiran ahli komunikasi Stephen Littlejohn yang menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Human Communication. Jadi setiap manusia memiliki ranah topologi subjektivitas yang akan menuntun dia pada aspek-aspek terpenting dari hidupnya, dan hal ini ada dalam pengalaman manusia itu sendiri. Jadi pemahaman ini memberikan tolak ukur bagi kajian-kajian ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi yang mampu memandang manusia tidak hanya pada bagaimana manusia itu dapat berpikir, tapi bagaimana manusia itu dapat bertindak. Nah, tindakan manusia ini menjadi sangat bermakna ketika estetika kehidupan manusia itu diamati, dilihat, dicermati, dan direnungkan. Jadi makna di balik kehidupan manusia inilah yang mendorong setiap individu mampu melakukan aktualisasi dirinya, bahkan ekstensi dirinya sampai pada tahap-tahap kehidupan individu tersebut. Dan melihat setiap pengalaman individu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Jadi satu kajian yang hadir dalam perspektif komunikasi untuk melihat dan mempelajari struktur pengalaman manusia itu sendiri berdasarkan noma dan gnosis dari manusia. Hal ini sama dengan memandang manusia dari setiap kesadaran yang dimilikinya dalam setiap pengalaman yang menghasilkan makna terdalam. Jadi kajian ilmu yang mengkaji tentang struktur kesadaran manusia dan makna di balik setiap pengalaman hadir dalam kajian ilmu komunikasi dengan tradisi teori dan kajian fenomenologi. Jadi kajian ini hadir untuk melihat bagaimana manusia hidup dan bertindak sesuai dengan kesadaran manusia yang dilandaskan pada intensionalitas dan intersubjektivitas dari estetika kehidupan manusia. Jadi hal inilah yang sering disebut oleh Socrates sebagai landasan subjektivitas yang dikuatkan oleh pemikiran Plato tentang manusia yang dipertegas Edmund Husserl sebagai pengalaman manusia yang dikaji oleh Merleau-Ponty sebagai instrumen komunikasi, serta dikembangkan sebagai tradisi komunikasi oleh Stephen Littlejohn. Jadi pernyataan sederhana tentang kajian ilmu fenomenologi ini mungkin dapat dianalogikan oleh pernyataan berikut. Jadi bagaimana seseorang bisa memaknai cinta? Ya, hal ini akan didapatkan dari pengalaman seorang tersebut terhadap cinta yang dijalaninya. Jadi dalam filsafat, istilah fenomenologis ini sering terbatas pada karakterisasi kualitas indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti apa rasanya memiliki sensasi dari berbagai objek, namun pengalaman biasanya lebih kaya konten daripada sensasi semata. Dengan demikian, dalam tradisi fenomenologi diberikan jangkauan yang jauh lebih luas, menangani makna yang ada dalam pengalaman individu, terutama pentingnya benda, peristiwa, alat, aliran waktu diri, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal inilah yang muncul dan membentuk pengalamannya di dunia kehidupan.
Jadi fenomenologi secara filsafat melihat dan mengalami berbagai jenis pengalaman termasuk persepsi, imajinasi, pikiran, emosi, keinginan, kemauan, dan tindakan. Dengan demikian, domain dari fenomenologi adalah berbagai pengalaman termasuk tipe-tipe tersebut. Pengalaman tidak hanya mencakup pengalaman yang relatif, pasif, seperti dalam penglihatan atau pendengaran, tapi juga pengalaman aktif seperti dalam berjalan atau memukul paku, atau juga menendang bola. Jadi kisarannya akan spesifik untuk setiap spesies makhluk yang menikmati kisaran kesadaran. Keterkaitan antara fenomenologi dan filsafat terlihat karena fenomenologi melihat makna setiap pengalaman sampai pada pendalaman pengalaman. Oke, jadi melihat dari fenomenologi dalam perspektif teoritis adalah serangkaian asumsi tentang realitas yang menginformasikan pertanyaan yang menjadi rujukan kajian-kajian fenomenologi dan jenis jawaban yang dapat hasilnya. Jadi dalam pengertian ini, fenomenologi sebagai perspektif teoritis dapat dipahami sebagai lensa yang dapat dilalui untuk melihat realitas, berfungsi untuk memfokuskan atau mengubah apa yang dilihat. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bingkai yang berfungsi untuk memasukkan dan mengecualikan hal-hal tertentu dari pandangan realitas. Bidang sosiologi itu sendiri salah satunya adalah perspektif teoritis yang didasarkan pada asumsi bahwa sistem sosial seperti masyarakat dan keluarga benar-benar ada. Oke, sekian penjelasan saya mengenai aliran filsuf yang berjudul fenomenologi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.